Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 835 sampai dengan 837. Khususnya sekarang, sementara aku di rumah sakit, aku mengalami persekutuan batin yang erat sekali dengan orang yang menghadapi ajal, yang minta kudoakan ketika mereka mulai menjalani sakratul maut. Allah telah memberiku suatu ikatan yang mengagumkan dengan orang-orang yang menghadapi ajal, karena hal ini semakin sering terjadi. Aku sudah dapat mengetahuinya, bahkan sampai pada saatnya secara tepat. Hari ini aku tiba-tiba terjaga pada pukul 11 malam, dan dengan jelas aku merasakan di dekatku kehadiran beberapa roh yang minta kudoakan. Suatu kekuatan mendorong aku untuk berdoa. Penglihatanku murni rohani lewat suatu penerangan yang mendadak yang diberikan Allah kepadaku seketika itu juga. Aku terus berdoa sampai aku merasakan damai dalam jiwaku, dan tidak selalu untuk waktu yang sama panjangnya. Sebab kadang-kadang terjadi bahwa dengan satu salam Maria, aku sudah merasakan damai. Kemudian aku mendaras de profundis dan selesaikan doaku. Kadang-kadang terjadi aku mendara seluruh koronka, dan baru kemudian aku merasa damai. Kadang-kadang aku juga mengalami bahwa aku merasa dipaksa untuk berdoa lebih lama. Artinya, aku mengalami kegelisahan batin. Sementara jiwa itu mengalami suatu pergulatan yang berat dan lebih lama menjalani sakratul maut yang terakhir. Beginilah caraku mengetahui saat yang tepat. Aku memiliki arloji dan aku mengamatinya untuk melihat pukul berapa. Pada hari berikutnya, ketika mereka memberitahukan kepadaku tentang kematian orang itu, aku menanyakan pukul berapa ia meninggal, dan itu tepat sesuai dengan lamanya orang itu menjalani sakratul mautnya yang terakhir. Mereka berkata kepadaku, orang ini dan itu sedang bergumul berat sekali. Lain kali mereka berkata, begini dan begitu seseorang meninggal hari ini, tetapi ia meninggal dengan cepat dan tenang. Kadang-kadang terjadi bahwa orang yang menghadapi ajal itu ada di gedung kedua atau ketiga. Tetapi bagi roh, jarak itu tidak ada. Kadang-kadang terjadi, aku mengetahui kematian yang terjadi beberapa ratus kilometer jauhnya dariku. Ini sudah terjadi beberapa kali dalam kaitan dengan keluarga dan kaum kerabatku, dan juga para suster sekongregrasi, bahkan dalam kaitan dengan jiwa-jiwa yang belum aku kenal dalam masa hidup mereka. Ya Allah yang Maha Rahim, yang mengizinkan aku memberikan kelegaan dan pertolongan kepada orang yang menghadapi ajal lewat doaku yang tidak pantas. Terpujilah Engkau beribu-ribu kali, sebanyak bintang di langit dan tetes air di seluruh samudra. Biarlah kerahiman-Mu bergaung di seluruh muka bumi, dan biarlah kerahiman itu naik ke tumpuan tahta-Mu, sambil memberikan pujian kepada sifat-Mu yang paling agung, yakni kerahiman-Mu yang tak terpahami. Ya Allah, kerahiman yang tak terukur ini
membarui semua jiwa kudus dan semua roh yang ada di surga. Tatkala memuliakan kerahiman Allah yang tak terselami ini, roh-roh yang murni itu membenamkan diri dalam pesona kudus, yang kemudian membangkitkan kekaguman yang bahkan lebih besar dalam diri mereka. Dan dengan demikian, pujian mereka dilaksanakan dengan cara yang sempurna. Ya Allah kekal, betapa bernyala-nyala keinginanku untuk memuliakan sifat-Mu yang paling agung ini, yakni kerahiman-Mu yang tak terselami. Aku menyaksikan segenap kekecilanku dan tidak dapat membandingkan diriku sendiri dengan penghuni-penghuni surga yang memuji kerahiman Tuhan dengan kekaguman kudus. Tetapi aku juga menemukan suatu cara untuk memberikan pujian sempurna kepada kerahiman Allah yang tak dapat dipahami. Oh Yesus yang amat manis, yang telah berkenan mengizinkan aku yang papa ini memperoleh pengetahuan tentang kerahiman-Mu yang tak terselami. Oh Yesus yang amat manis, yang dengan murah hati meminta agar aku berbicara tentang kerahiman-Mu yang tak dapat dipahami ke seluruh dunia. Hari ini aku mengambil dengan tanganku kedua berkas sinar yang memancar dari hati-Mu yang maha rahim, yakni darah dan air. Kedua berkas sinar itu kupancarkan ke seluruh muka bumi, supaya setiap jiwa mengalami kerahiman-Mu, dan sesudahnya meluhurkannya tanpa henti sepanjang segala masa. Oh Yesus yang amat manis, dalam kebaikan-Mu yang tak dapat dipahami, Engkau telah berkenan menyatukan hatiku yang malang dengan hati-Mu yang maha rahim. Maka dengan hati-Mu sendiri, aku memuliakan Allah, Bapa kita, melebihi semua jiwa yang sudah memuliakan Dia sebelumnya. 21 Desember 1936. Radio selalu disetel selepas tengah hari, sehingga aku merasa kehilangan keheningan. Sepanjang pagi terdengar percakapan dan kegaduhan yang tanpa henti. Ya Allahku, aku berharap untuk tinggal dalam keheningan, untuk menikmati kebahagiaan di tempat aku hanya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan yang terjadi di sini persis sebaliknya. Tetapi sekarang tidak suatu pun menggangguku. Entah percakapan orang, entah suara radio. Pendek kata, aku sama sekali tidak terganggu. Berkat rahmat Allah, ketika aku berdoa, aku bahkan tidak tahu di mana aku. Yang aku tahu hanyalah bahwa jiwaku bersatu dengan Tuhan. Demikianlah aku melewatkan hari-hariku di rumah sakit ini. Yesus, Engkau andalanku.